Alkisah, ada seorang bernama Sri Mala yang berteman dengan seorang pandai emas. Mereka berteman baik sekali, seperti saudara. Begitulah sikapnya. Jika Sri Mala mendapat upah, begitupun si pandai emas. Ada suatu masa ketika negara ini kekurangan pencari nafkah, sehingga makanan menjadi sedikit. Maka Sri Mala berkata kepada si pandai emas, Wahai kawanku, sekarang bagaimana keadaan kita? Karena di negeri ini rezeki kita kurang dan penghidupan kita susah. Kalau begitu, marilah kita pergi ke negeri lain. Maka pandai emas itu berkata, Apa yang kamu katakan saya tidak akan menolaknya. Lalu mereka berdua pergi ke negara lain, adapun selebihnya negeri itu semuanya kafir murni, tidak ada yang disebut Islam. Maka pada suatu hari Sri Mala berjalan bersama pandai emas, keduanya melewati tempat berhala. Kemudian dia melihat bahwa berhala itu seluruhnya terbuat dari emas. Lalu Sri Mala berkata, Wahai temanku, marilah kita pakai cara orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu. Kalau mereka menerima kita, maka kita dapat ambil berhala emas itu. Kalau kita dapat berhala itu, maka kita akan menikmatinya sampai kepada anak cucu kita. kemudian pandai emas itu menjawab, Benar apa yang kamu katakan, karena orang itu semuanya kafir. Maka keduanya pun masuk ke rumah berhala untuk menyembah berhala. Jadi semua orang sangat senang melihat mereka berdua. Lalu mereka menitipkan berhala itu kepada mereka. Tak ada banyak waktu. Jadi suatu hari mereka berdua pergi menemui orang-orang besar desa sambil berkata, Tadi malam, kami mendengar berhala emas berbicara. Beliau berkata, sekarang orang-orang di negeri ini sudah tidak lagi melakukan bakti, dan saya ingin pindah ke negeri lain. Ketika semua orang-orang besar mendengar hal itu, mereka semua berkumpul dan pergi ke rumah berhala serta memuja nama berhala tersebut selama 3 hari. Lalu pada suatu malam ketika orang-orang sedang tidur, Sri Mala dan pandai emas mengambil berhala itu, membawanya ke hutan dan menanamnya di suatu tempat. Setelah siang hari, keduanya mendatangi semua orang sambil menangis dan menepuk dada serta mengemiskan diri sambil berkata, Wah, dewa berhala kita sudah pindah. Kita tidak tahu kemana dia pergi. setelah mereka semua mendengar hal itu, mereka semua pergi mencari ke seluruh hutan serta ladang selama 10 hari, namun mereka tidak menemukan apapun. Maka semua orang-orang besar kembali dengan kecewa, karena tidak bertemu dengan berhala, dan seluruh negeri bersedih, karena memiliki cinta yang besar pada berhala tersebut. tidak butuh waktu lama, kemudian Sri Mala dan pandai emas itu memohon kepada seluruh orang-orang besar di negeri itu sambil berkata, Kami ingin pergi mencari berhala pujaan kita. Maka seluruh orang-orang besar memberinya emas dan perak, sambil berkata, Jika kalian bertemu dengan Tuan Berhala kita, katakanlah, mari kita semua memuja Tuan Berhala kita, lalu biarkan dia segera kembali agar kita semua melakukan pengabdian yang lebih dari sebelumnya. Setelah perintah itu, barulah Sri Mala dan pandai emas siap berangkat menggunakan gerobak. maka mereka pun berjalan ke luar negeri hingga sampai di tempat berhala yang ditanamnya. Jadi dia mengambil berhala itu dan membawanya kembali ke negara asal mereka. Setelah mendekati negara mereka, mereka pun menanam berhala tersebut di tempat yang sepi. Setelah itu, mereka berdua kembali masing. Bila mana dia hendak mengambil emas itu, maka mereka pergi mengambil bersama-sama setiap hari. Seiring berjalannya waktu, lalu keduanya bertengkar. Kemudian keserakahan muncul di hati pandai emas. Maka ia berpikir dalam hati, Seandainya hanya aku saja yang mempunyai emas itu, pastilah terlalu banyak hingga cucu-cucuku terus menikmatinya dan tidak akan pernah habis. Maka pandai emas itu pun pergi ke tempat berhala itu. Lalu ia mengambil itu dan menanamnya di tempat lain. Setelah itu, ia pun datang ke Sri Mala dan berkata, Hei kawanku, ayo kita ambil emasnya, karena hamba sedang kekurangan uang. Maka pergilah keduanya ke tempat berhala itu, lalu menggalinya dan lihatnya berhala itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Maka pandai emas itu menuduh Sri Mala telah mengambil berhala. Kemudian Sri Mala berkata, Wahai saudaraku, adapun emasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya kepada kita. Bahkan kini Allah Ta'ala telah mengambil emas itu. Lalu keduanya terdiam dan mereka berdua kembali ke rumahnya masing-masing. Sri Mala berpikir dalam hatinya, Bahwa memang tidak ada orang lain yang mengambil emas itu, kecuali ahli emasnya juga. Apa usahaku supaya aku tahu pekerjaannya? Setelah ia berpikir seperti itu, Sri Mala pun berjalan menuju pasar. Kemudian ia membeli 2 ekor bayi burung.
Lalu dia membuat patung seperti wujud pandai emas, dan kemudian ia meminta pakaian pandai emas dan dipakaikan ke patung itu. Jadi dia memberi makan kedua burung itu di tangan patung tersebut setiap hari, sampai burung-burung muda itu tumbuh dan hafal akan wujud patung itu. Sampai suatu hari, Srimala mengundang semua orang untuk makan malam. Maka Pandai Emas dan kedua anaknya datang ke rumah Srimala. Anak-anak Pandai Emas lalu naik ke atas untuk bermain di suatu ruangan yang kemudian Srimala mengunci pintu ruangan tersebut. Lalu ia mengeluarkan kedua burung itu dan membawanya keluar sambil berkata, Wahai kawanku Pandai Emas, lihatlah anak-anakmu yang telah menjadi seekor burung. Mereka berlari-lari untuk bermain dan terjatuh, lalu ia menjadi burung. Lalu Pandai Emas pun marah dan berkata, Itu bohong, bisakah manusia menjadi binatang? Segera kembalikan kedua anakku. Jika kalian tidak membalikannya, aku akan membawa mereka kepada hakim. Lalu Srimala berkata, Apa yang kamu inginkan? kemudian sang Pandai Emas semakin marah sehingga ia membawa Srimala ke hadapan hakim, meminta hukuman atas kenyataan bahwa anaknya telah menjadi burung tersebut. Jadi Pandai Emas itu berkata, Ya, Tuan Hakim, apakah anak saya sudah menjadi seekor burung? Tuanku, periksalah apa yang terjadi. kemudian Srimala berkata, Sesungguhnya, Yang Mulia Hakim, 2 orang anak Pandai Emas datang bersama-sama dengan orang banyak. Hamba lalu memberi makan, kemudian kedua anak itu sedang bermain di rumah hamba. Kemudian mereka terjatuh dan keduanya menjadi burung. maka hakim berkata kepada banyak orang itu, Belum pernah kami melihat atau mendengar berita manusia menjadi binatang. Maka Srimala berkata, Ya Hakim, pernahkah Anda mendengar bahwa pada masa Nabi Isa bahwa ada seorang pencuri dari Nabi Isa? Lalu Tuhan Yang Maha Esa menjadikan orang itu seekor kera. Walaupun ia kera, namun secara penglihatan tidak berubah. Sementara itu, cobalah melepaskan bayi burung tersebut. Jika dia bukan anak Dek Emas, dia tidak akan menemukan ayahnya. Jika aku berbohong, sampaikanlah ke semua orang. lalu Hakim berkata, perkataan Srimala itu benar. Maka kedua burung muda itu dilepaskan di depan majelis. Setelah dilepaskan, bayi burung itu terbang menuju Pandai Emas. Pandai Emas sudah mengusir-usirnya, tetapi kedua burung itu tetap datang. Kemudian hakim berkata, Sudah jelas bahwa anak Pandai Emas itu telah menjadi seekor burung. Siapa tahu mungkin sebelumnya ada dosa di pihakmu. Sebaiknya kamu bertaubat agar Allah mengembalikan hakmu. Maka tukang emas itu kembali ke rumahnya dengan membawa kedua bayi burung itu dalam kesedihannya. Setelah datang pada hari yang lain, tukang emas pun datang ke rumah Srimala sambil berkata, Wahai saudaraku, aku telah berdosa terhadapmu, maafkan dosaku. Adapun berhala emas itu, aku yang telah mengambilnya. maka keduanya pergi ke tempat emas itu. Jadi Srimala juga ketawa. Setelah itu, anak Pandai Emas itu dikembalikan oleh Srimala kepada Pandai Emas. Jadi, tidak akan ada lagi rasa benci di antara mereka berdua seperti dulu.